Persib Bandung. Lebih dari sekadar klub sepak bola, ia adalah kebanggaan, jiwa, dan sejarah. Didirikan di tanah Pasundan pada 5 Januari 1919, klub ini, yang dahulu dikenal sebagai Bandoeng Inlandse Voetbalbond atau BIV, telah tumbuh menjadi simbol ketangguhan, mengarungi perjalanan panjang dengan nama yang kini menggema, tak hanya di Bandung tapi di seluruh Indonesia. Di bawah panji kebesaran Maung Bandung dan Pangeran Biru, Persib tak pernah gentar, selalu melangkah dengan kehormatan di Liga 1 Indonesia. Dan, di balik kesuksesan itu, ada pahlawan sejati, pemain-pemain legendaris yang telah mengukir kisah abadi bagi para pendukung, menjadi inspirasi yang takkan pernah pudar. Pemain-pemain legendaris inilah yang membawa Persib ke puncak, tak hanya dengan prestasi tapi juga semangat juang yang tak tergoyahkan. Mereka adalah figur yang diidolakan, simbol perlawanan, penjaga warisan dan tradisi. Mereka adalah alasan ribuan suara menggema di stadion, lantang memanggil nama Pangeran Biru. Mereka, dengan segala bakat dan keberanian, adalah bukti bahwa Persib adalah klub yang takkan pernah padam, klub yang terus menyalakan api kebanggaan bagi semua yang berdiri di belakangnya. Persib bukan hanya sebuah cerita, Persib adalah legenda, dan legenda itu hidup di dalam hati setiap pendukungnya. Mari kita masuk ke dalam profil setiap legenda Persib Bandung, menelusuri kisah dan kontribusi mereka yang menjadikan Persib klub besar seperti sekarang ini. Bersama Red Card. Robby Darwish, yang akrab dijuluki Bima, saat berlaga di lapangan, adalah ikon Persib Bandung dan sepak bola Indonesia. Lahir di Bandung pada 30 Oktober 1964, Robby dikenal karena ketangguhan dan permainan solidnya sebagai bek tengah. Pada era 80-an dan 90-an, ia menjadi pilar pertahanan Persib, mengantarkan klub ini meraih berbagai gelar juara, termasuk 3 kali juara Perserikatan dan Liga Indonesia musim 1994 hingga 1995. Pencapaian ini menjadikan Robby sebagai pemain yang tak terlupakan di mata penggemar dan pecinta sepak bola. Kehebatan Robby juga terlihat di level internasional bersama Timnas Indonesia, di mana ia tampil sebanyak 53 kali dan menyumbangkan 6 gol. Pada SEA Games 1987 di Jakarta dan 1991 di Manila, Robby membawa pulang medali emas untuk Indonesia, menambah kebanggaan bagi masyarakat tanah air. Keberhasilannya di timnas dan klub menunjukkan peran besarnya dalam sejarah sepak bola nasional, menjadikannya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh pada masanya. Usai pensiun, Robby terus mengabdikan diri pada sepak bola. Ia kembali ke Persib sebagai pelatih, menjabat sebagai pelatih kepala pada 2008 dan 2010, serta menjadi asisten pelatih bagi beberapa pelatih Persib. Kini, selain bekerja di BNI, Robby tetap aktif dalam pembinaan pemain muda, mewariskan semangat dan pengalamannya bagi generasi baru. Warisan Robby Darwish dalam dunia sepak bola Indonesia tetap hidup, menjadikannya sebagai sosok inspiratif dan legenda sejati bagi Persib dan sepak bola nasional. Jajang Nurjaman, yang akrab disapa Janur, adalah sosok legendaris di Persib Bandung. Lahir di Majalengka pada 17 Oktober 1964, ia memulai karir profesionalnya dengan Sari Bumi Raya Bandung pada 1979, sebelum akhirnya bergabung dengan Persib pada 1985. Di Persib,
Janur segera menjadi idola setelah mencetak gol tunggal di final Perserikatan 1986 melawan Persemaan Manokwari, yang memastikan kemenangan Persib. Gol bersejarah tersebut mengukuhkan tempatnya sebagai pahlawan bagi Bobotoh, pendukung setia Persib, yang mengenangnya sebagai simbol keperkasaan tim Maung Bandung. Setelah sukses sebagai pemain, Janur bertransformasi menjadi pelatih yang mengukir prestasi luar biasa bagi Persib. Sebagai asisten pelatih pada musim 1994 hingga 1995, ia turut mengantarkan Persib menjadi juara Liga Indonesia. Namun, momen terbaiknya sebagai pelatih kepala datang pada 2014, ketika ia membawa Persib menjuarai Indonesia Super League, ISL, setelah penantian 19 tahun. Dengan mengalahkan Persipura lewat adu penalti di final, Janur mencatat sejarah sebagai pelatih pertama yang mengulang kesuksesan sebagai pemain dan pelatih di klub yang sama. Pada 2015, Janur menambah koleksi trofi Persib dengan memenangi Piala Presiden, meski perjalanan sepak bola Indonesia terganggu oleh sanksi FIFA di musim yang sama. Hingga akhirnya pada 2017, setelah perjalanan panjang penuh prestasi, Janur memutuskan mundur sebagai pelatih kepala. Sosok Janur tetap dikenang sebagai legenda Persib, seorang pemain sekaligus pelatih yang berhasil membawa tim Pangeran Biru mencapai kejayaan dan mempertahankan semangat bertarung khas Persib yang dicintai para bobotoh. Yusuf Bachtiar, yang lahir pada 14 Juni 1962 di Bandung, adalah salah satu legenda Persib Bandung yang tak terlupakan. Karir sepak bolanya dimulai di Persib Junior pada 1978 hingga 1979, sebelum akhirnya menorehkan namanya di kancah sepak bola nasional. Berposisi sebagai playmaker, Yusuf terkenal dengan julukan "Si Kancil" karena kelincahannya di lapangan. Setelah sempat bermain untuk Perkesa 78 Sidoarjo dari 1983 hingga 1987, ia kembali ke Persib Senior dan berhasil mempersembahkan sederet gelar bergengsi. Piala pertama yang ia raih adalah trofi Pesta Sukan II di Brunei pada 1986. Prestasi berikutnya datang bersama Persib dengan gelar juara Perserikatan pada musim 1989 hingga 1990 dan 1993 hingga 1994. Serta Liga Indonesia pada 1994 hingga 1995. Setelah gantung sepatu di usia 39 tahun, Yusuf Bachtiar tetap aktif di dunia sepak bola sebagai pelatih meski tidak mencapai lisensi tertinggi, yang membatasi peluangnya di klub profesional. Karirnya sebagai asisten pelatih Persib pada 2008 hingga 2009 menjadi penutup kiprah panjangnya dalam sepak bola profesional. Di luar lapangan, Yusuf juga menjalani peran sebagai karyawan PT PLN, yang membuatnya harus berbagi fokus antara pekerjaan dan sepak bola. Meski demikian, Yusuf Bachtiar tetap dikenang sebagai sosok yang setia pada Persib dan menjadi inspirasi bagi para penggemar Maung Bandung. Adjat Sudrajat adalah nama yang begitu melekat di hati para penggemar Persib Bandung. Lahir di Bandung pada 5 Juli 1962, Adjat menjadi bintang lapangan yang dikenal dengan nomor punggung 10. Di Persib, karirnya bersinar sebagai striker tajam, membawa Maung Bandung menjuarai Perserikatan 1986 dan 1989 hingga 1990, serta memenangkan Pesta Sukan di Brunei Darussalam tahun 1986. Dalam Perserikatan 1983, Adjat mencatatkan diri sebagai top scorer dan mengulang prestasi itu dengan torehan 16 gol pada musim 1985.
Gaya bermainnya yang eksplosif membuatnya begitu diidolakan oleh para bobotoh, dan jersey bernama Adjat Sudrajat menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Jawa Barat. Namun, perjalanan karir Adjat tak lepas dari kontroversi. Pada 1991, ia memutuskan hengkang dari Persib karena perselisihan terkait bonus, lalu berlabuh di Bandung Raya, rival sekota Persib. Bersama Bandung Raya, Adjat kembali menunjukkan kelasnya dengan memenangkan Liga Indonesia musim 1995 hingga 1996, berkolaborasi dengan striker Dejan Gluscevic yang menambah kehebatan tim. Walau begitu, Adjat tetap dikenang sebagai ikon Persib Bandung, bahkan patungnya berdiri megah di Jalan Tamblong, Bandung. Hingga kini, kisah Adjat Sudrajat tetap hidup di hati para penggemar, menjadikannya legenda abadi yang tak terlupakan. Sutiono Lamso adalah salah satu nama yang tak terlupakan dalam sejarah Persib Bandung, sosok pahlawan yang membawa kejayaan di era 1990-an. Gelar juara Persib di ajang Perserikatan 1993 hingga 1994 dan Liga Indonesia 1994 hingga 1995 mungkin tak akan tercapai tanpa gol-gol krusial dari Sutiono. Di final Perserikatan 1993 hingga 1994, 1 gol dari Sutiono dan 1 dari Yudi Guntara memastikan kemenangan Persib atas PSM Makassar. Setahun kemudian, Sutiono kembali jadi penentu dengan gol tunggalnya yang membungkam Petrokimia Gresik dan memastikan Persib sebagai juara Liga Indonesia. Meski bukan asli Bandung, lahir di Purwokerto, ribuan bobotoh menyambutnya dengan antusias dalam arak-arakan juara, sebuah sambutan yang hanya diberikan untuk pahlawan sejati. Pasca pensiun, Sutiono terus berkontribusi untuk sepak bola dengan fokus pada pengembangan pemain muda. Sebagai pelatih, ia pernah membawa Persib U15 juara kompetisi nasional pada 2005. Kini, Sutiono mendirikan sekolah sepak bola, SSB, dengan namanya sendiri, SSB Sutiono Lamso. Sekolah ini menjadi tempat bagi generasi muda untuk belajar dari legenda, sekaligus mengenang siapa sosok yang membawa kejayaan bagi Persib di masa lalu. Nama sederhana ini kaya makna, sebagai simbol warisan semangat dan ketangguhan yang dihidupi Sutiono dalam karirnya. Para pemain legendaris Persib Bandung telah meninggalkan warisan luar biasa yang tak terlupakan. Mereka bukan hanya berjuang di lapangan, tetapi juga membentuk identitas Persib sebagai tim dengan semangat juang yang tak pernah padam. Dari gol-gol krusial hingga momen-momen bersejarah, warisan mereka adalah bagian dari kenangan yang selalu hidup di hati para bobotoh. Bagaimana dengan kamu? Siapa pemain legendaris Persib favoritmu, dan momen apa yang paling kamu ingat? Tulis di kolom komentar, dan mari kita teruskan semangat mereka bersama. Siapa tahu, kisah favoritmu juga bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda yang akan menjadi pahlawan Persib berikutnya.